kelompok 11D yang gak ada duanya. Tepuk tangan dulu. Perkenalkan, nama aku Desri Mirani. Di sini aku sebagai host untuk podcastnya kelompok 11D nih teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu kali ya, karena ada pepatah nih mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi yang sayang juga belum tentu jadian. Nah, kita kenalan dulu kali ya, mulai dari samping aku nih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Amia. Halo semuanya, nama aku Ade Bakyani. Hai semuanya, nama aku Aina Nusaha. Halo semuanya, nama aku Nainta Malik. Halo semuanya, nama aku Lisa Priyanti. Halo, nama saya Fadil Maulana. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman? Baik ya, tapi kayaknya ada dua orang yang suaranya serak-serak gini nih. Waduh, lagi gak enak badan apa gimana nih? Wah, Akibat cuaca. oke, musim hujan ya guys. Jadi jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Bagi yang nonton juga nih, jangan lupa jaga kesehatan nih. Nah, kalau boleh tahu kesehariannya ngapain aja nih? Kalau aku sih, kalau nggak nugas ya tidur ya. Kerjaan maba gitu ya. Kerjaan maba gitu ya. Harus kuat nih. Betul banget, kuat nggak kuat sebenarnya dikuat-kuatin aja gak sih? Betul banget nih ya, nggak boleh lemes maba itu loh. Nah, kita udah biru-biru nih, mau ngapain nih kita nih? Nah, kita mau ngobrol-ngobrol kali ya, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman kelompok 1. Nah, tapi kalau boleh tahu kita ngobrolin apa sih? Jadi kita mau bahas tentang perekonomian ya. Nah, betul banget. Jadi kali ini kita bakal bahas topik tentang pengangguran. Wow, seru banget ya tentang pengangguran nih. Tapi kalau boleh tahu fokusnya ngambil kemana nih? Pengangguran di daerah mana nih? Kabupaten Serang. Oh wow, tempat kita belajar ya di Untirta ini. Wah, kayaknya asik banget ya pembicaraan kita nih. Gimana kalau kita langsung mulai aja tanpa lama-lama? Nah, tadi kan kalian ingin membahas tentang permasalahan ekonomi nih. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, permasalahan ekonomi itu banyak ya, mulai dari pengangguran, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, inflasi, deflasi ya. Nah, tapi kenapa kalian mengambil tentang pengangguran nih? Emang apa sih pengangguran itu? Nah, jadi pengangguran itu suatu kondisi di mana seseorang itu tergolong dalam angkatan kerja. Nah, tapi belum mendapatkan pekerjaan, itu bisa dibilang juga orang yang mencari pekerjaan tapi belum dapat pekerjaan. Oke, jadi menurut Farel pengangguran itu kondisi di mana seseorang yang belum mendapatkan pekerjaan atau lagi sedang berusaha mendapatkan pekerjaan nih. Nah, jadi kan kalian mengambil fokusnya di Kabupaten Serang nih. Nah, kenapa sih kalian tuh mengambil fokusnya tuh di Kabupaten Serang? Ada apa sih pengangguran di Kabupaten Serang itu? Iya, karena menurut data BPS itu pengangguran di Kabupaten Serang ini mencapai di angka 9,94% dan berada di peringkat paling atas provinsi Banten. Wow, tinggi banget ya teman-teman. Peringkat pertama dan nilainya 9,94% nih. Nah, tapi apa sih yang melatar belakangi pengangguran di Kabupaten Serang itu tinggi? Oke, tentunya yang melatar belakangi pengangguran di Kabupaten Serang itu banyak ya teman-teman. Salah satunya itu pengangguran terdidik. Pengangguran terdidik yaitu didominasi oleh tingkat pendidikan dari SMA atau MA sederajat. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMK itu sudah terarah atau sudah mendapatkan pekerjaan karena sudah mempunyai kompetisi keahlian yang dia anut selama 3 tahun. Nah, terus bisa juga karena pertumbuhan ekonomi yang ada, karena di Banten sendiri pada kuartal 1 2024 itu pertumbuhan ekonominya hanya sebesar 4,51% dan itu di bawah nasional sebesar 5,11%. Dan pada 2023 Banten juga masih di bawah nasional yaitu sebesar 4,81%, sedangkan nasional 5,06%. Juga relokasi pabrik dan tentunya minimnya lapangan pekerjaan nih. Oke, jadi yang melatar belakangi pengangguran di Kabupaten Serang itu tinggi, pertama ada pengangguran terdidik nih, lalu ada minimum lapangan pekerjaan, lalu ada relokasi pabrik, dan pertumbuhan ekonomi yang sangat turun nih teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau tanya-tanya nih tentang faktor yang bisa menyebabkan pengangguran di Kabupaten Serang itu
pengangguran di Kabupaten Serang itu tinggi. Karena tadi Ani sudah menjelaskan ya, kalau misalnya pengangguran di Kabupaten Serang itu memiliki peringkat pertama dan angkanya mencapai 9,94% nih. Nah, apa sih faktor yang bisa menyebabkan pengangguran di Kabupaten Serang itu tinggi? Nah, tentu ada ya teman-teman. Faktor yang menyebabkan pengangguran di Kabupaten Serang ini salah satunya dengan minimnya lapangan pekerjaan, terutama di industri manufaktur. Nah, banyak para pencari kerja itu kehilangan pekerjaan karena ketersediaan lapangan kerja itu nggak sesuai. Oke, ada juga kesenjangan antara pencari kerja dengan lapangan kerja. Nah, ini disebabkan karena tingginya jumlah pencari kerja tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan, nah, sehingga angka pengangguran masih bertambah. Nah, selain itu, pengangguran di kalangan SMA itu banyak lulusan SMA itu tidak memiliki pelatihan khusus atau sertifikasi tambahan yang membuat lulusan SMA itu jadi kurang kompetitif di pasar kerja. Oke, selanjutnya yaitu ketidakseimbangan peran dalam keluarga. Contohnya yaitu istri yang bekerja sedangkan suami itu menganggur atau tidak bekerja hanya di dalam rumah saja. Hal ini tuh menunjukkan bahwa fenomena ketidakseimbangan peran dalam keluarga. Hal ini juga mencerminkan bahwa lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Serang itu minim terhadap laki-laki. Oke, faktornya banyak banget ya nih teman-teman. Nah, tapi tadi aku ada notice nih. Tadi kayaknya Anaya yang bilang kalau misalnya salah satu faktornya itu minimnya lapangan pekerjaan di bidang manufaktur nih. Nah, kenapa sih bidang manufaktur itu yang menjadi highlightnya? Nah, karena bidang manufaktur sendiri ini adalah sektor bisnis yang mengubah bahan mentah menjadi produk jadi atau siap pakai yang melibatkan tenaga kerja, mesin, terus proses fisika dan kimia. Nah, kenapa sih bidang manufaktur sendiri ini di-highlight? Karena bidang manufaktur sendiri ini banyak membuat lapangan pekerjaan yang luas, seperti bisa langsung ataupun tidak langsung gitu. Oke, jadi bidang manufaktur ini tuh bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak ya. Jadi bisa menjadi salah satu faktor penyebab tingginya pengangguran di Kabupaten Serang ini. Nah, terus aku juga ada notice nih satu, kayaknya Luna nih yang bilang ya. Luna bilang kalau misalnya lulusan SMA itu lebih sulit mendapatkan pekerjaan nih. Nah, kenapa sih lulusan SMA itu lebih sulit mendapatkan pekerjaan dibanding SMK nih? Oke, mungkin karena lulusan SMA itu lebih umum fokusnya itu membuat lulusan itu kurang menonjol di pasar kerja dibandingkan dengan kalau gue kata gue juga prinsipnya memang dan seperti yang kita tahu juga ya tergantung gue ngeliat guanya gue dari sini gue kalau gitu kalau nggak ada aturan tertulis kok itu di ADART di Permauan ada tulisan satu angkatan wajib salah satu yang dibutuhkan di industri zaman sekarang. biasanya Tapi bisa nggak sih dibilang kalau misalnya lulusan SMK itu langsung mendapatkan pekerjaan? Tidak semua lulusan SMK itu langsung aturan tidak mendapatkan tertulis. pekerjaan ya. Jadi Walaupun SMK ini dirancang walaupun untuk gua langsung kalau menyebut ke nama dunia mah pasti pekerjaan. diodekin lu. Namun Urus tuh lapangan betul pekerjaan itu kan tergantung dengan yang dibutuhkan oleh industri dan Tapi kalau juga buat sendiri, kondisi ekonomi. sok Dan pilih ya. juga kebanyakan juga lulusan dari SMK Karena- ini karena yang ada yang bidang melanjutkan dagangan, ke organisasi jenjang bangsa. pendidikan yang lebih tinggi. Oke, jadi saat ini masih banyak ya yang lulusan SMK itu masih belum langsung mendapatkan pekerjaan nih. Atau juga mungkin karena ini ya lapangan pekerjaan yang ada itu tidak sesuai dengan kejuruan yang mereka ambil di SMK itu ya. Nah, betul banget guys. Karena seharusnya pemerintah tuh survei atau melihat jurusan yang ada di SMK itu sesuai dengan kebutuhan industri atau perusahaan yang ada di Kabupaten Serang. Sehingga hal ini tuh dapat mengurangi pengangguran. Nah, betul banget tuh yang dikatakan Nurul tadi. Mungkin bisa saja pemerintah tuh harus survei nih kejuruan di SMK itu paling banyak tuh apa. Jadi kita bisa meningkatkan lapangan pekerjaan sesuai dengan kejuruan yang paling banyak di SMK ini. Ini kayaknya pemerintah dan jajaran ini kayak harus nonton podcast kita ya, biar dinotis nih ya, biar bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak untuk kejuruan yang paling banyak di SMK di Kabupaten Serang ini. Oke, lalu ada nggak sih dampak yang ditimbulkan dari pengangguran ini? Dampak yang dirasakan secara nyata itu pasti ada ya guys, karena
atau kalau misalkan memang kita pengangkatannya tidak bisa ikut tidak sebenarnya cuma kekhawatiran itu doang. Tapi kalau buat gue kayaknya aku sebenarnya juga bisa gimana sosok aja. Nah, salah satunya juga dampaknya adalah peningkatan kriminalitas dan sebagainya. Kalau misalnya kurang kesempatan juga pasti dituduh berusaha mencari segala cara untuk mendekatkan peserta dengan kehidupan mereka. Nah, bisa jadi dengan tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, ada beberapa hal yang ngeselin. Oke, selain itu bisa juga berdampak pada krisis ekonomi lokal ya. Kalau yang Jadi pengangguran yang tinggi berarti daya beli masyarakat Gue walaupun turun lu sehingga jauh sama aktivitas gue juga, gue ekonomi malah Kabupaten Serang juga tetap bertanggung jawab rendah ya. atas Nah jadi nggak tahu ya gue. pemerintah Sampai juga gue tuh mesti punya tanggung jawab menjadi ini ngurus ya apa sih angkatan sampai 20 mengeluarkan anggaran angkatan dana itu untuk bantuan Gak tahu, ketua sosial. angkatan yang lain kayaknya nggak diurusin. Nah, ada dampak Atau lagi bukan nih, ngurusin, atau mungkin bisa individu dibilang aja nggak serius ya. Karena Kalau gua gitu, dampak ini tuh bisa dibilang lingkaran setan atau lingkaran kematian karena dampaknya ini kurangnya pendidikan. Jadi bisa kalau coba bayangin ya, dari pengangguran yang udah menikah, mereka punya anak, dan kalau dilihat-lihat banyak kan anaknya paling dikit udah 3 atau 5 gitu kan. Nah dari situ kan pengangguran ini orang yang belum dapat pekerjaan atau mungkin bekerja tapi tidak tetap gitu. Nah, kemudian karena itu karena tidak tetap atau tidak bekerja, nggak punya pendapatan atau pendapatannya kurang. Nah dari pendapatan kurang ini anak-anaknya itu nggak bisa membiayai sekolahnya, dan akibatnya anak-anaknya ini putus sekolah atau mungkin tidak sekolah dari lahir malah dipaksa untuk bekerja, tidak kemudian ada di gue karena tidak ada pendidikan dari gue sekolah. juga nanya lagi gimana Anak-anaknya ini nggak punya keterampilan untuk bekerja, dan akibat dari nggak punya keterampilan ini putar lagi jadi pengangguran dan terus kalau nggak ada yang bisa berubah. Dia jadi bersiklus ya. Oke. Jadi dampak yang ditimbulkan ini sangat-sangat terkena hampir semua aspek ya teman-teman ya, mulai dari aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek pendidikan. Nah, dari dampak yang ditimbulkan itu, ada nggak sih menurut kalian upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut? Ada beberapa upaya yang dapat diimplementasikan. Yang pertama itu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini melalui program pelatihan vokasi dan pengembangan keterampilan. Nah, tapi program ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masa kerja di Kabupaten Serang. rumah yang bertemu. Nah, terus ada lagi nih pengembangan di sektor pertanian sama pariwisata. Nah, kalau di pertanian ini kalau kita lihat Kabupaten Serang ini banyak persawahan kan ya. Jadi mungkin dari situ pemerintah Bapak Bupati atau Ibu Bupati yang menjabat nanti bisa mengembangkan sektor pertanian tersebut ke pertanian modern nantinya. Kemudian di sektor pariwisata, kalau dilihat juga Kabupaten Serang ini banyak wisata alamnya, kayak misal Kabupaten Serang ini kan menguasai pantai baratnya Pulau Jawa gitu tuh. Nah dari situ mungkin bisa dikembangkan karena juga aksesnya juga sudah bisa dijangkau. Kemudian kayak Kabupaten Serang ini juga ada kayak curugnya gitu. Namanya siapa? Jadi mungkin dari situ bisa dikembangkan lagi. Lalu ada pengembangan industri kreatif guys, Blow on. di bidang kuliner, Nanyanya ke siapa? dan juga seni rupa itu bisa bantu mendukung pelaku industri kreatif melalui pelatihan, akses pasar, dan juga promosi. Nah, lalu bisa juga dengan pemanfaatan sosial media. Kalau misalnya di sektor-sektor yang ada di Kabupaten Serang, tentu aja kita harus bisa mempromosikan Kabupaten Serang ini. Tentunya agar dapat menarik para wisatawan, investor, agar kehidupannya berkembang. Wah, itu banyak banget ya guys upaya-upaya yang dapat dilakukan nih, mulai dari meningkatkan SDM, meningkatkan sektor pertanian maupun pariwisata nih. Nah, tapi menurut kalian upaya-upaya yang kalian jelaskan tadi apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum ya? Sudah ya, namun belum sepenuhnya karena untuk itu melihat dulu nih beberapa indikatornya seperti program-program yang telah dijalankannya, tingkat penganggurannya, serta evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankannya. Oke, berarti mungkin masih ada yang belum terlaksanakan atau masih lagi on proses ya guys. Karena mungkin yang aku tahu juga kalau misalnya
upaya itu dapat kita rasakan setelah beberapa tahun kebijakan itu ditetapkan ya. Oke guys, kayaknya pembahasan kita nih sangat menarik banget ya dan meaningful banget nih. Kita juga jadi tahu tingkat pengangguran di Kabupaten Serang itu sangat tinggi banget dan dia mencapai peringkat pertama dan senilai 9,94% nih. Nah, tapi aku mau tanya lagi nih terakhir, apakah pengangguran di Kabupaten Serang itu ada penurunan gak sih? Kalau dari data 2023 dan 2022 itu, per data 2023 itu adanya penurunan dari data 2022. Karena di yang tadi disebutkan data per 2023 ini mencapai 9,94% ya. Sedangkan di 2022 itu mencapai hingga 10,61% saat ini. Oke, jadi meskipun sudah turun, dia tetap dia tetap menjadi nomor 1 ya seprovinsi Banten. Wow, luar biasa ya guys. Nah, gimana nih guys? Kalian jadi tahu kan pengangguran di Kabupaten Serang itu sangat tinggi dan tentunya juga dari pembahasan kita ini bisa menambah wawasan teman-teman nih. Nah, kayaknya kita udah selesai nih. Tapi sebelum kita tutup, ada nggak sih closing statement nih buat teman-teman di rumah nih? Tentunya ada dong, aku ada sedikit closing statement yaitu mengenai quotes motivasi tentang pengangguran. Pengangguran bukan akhir dari perjalanan, melainkan kesempatan untuk menata ulang masa depan yang lebih cerah. Wih, keren banget kata-kata hari ininya. Kak Game kalah ini mah ya. Oke guys, kayaknya kita saatnya untuk closing nih karena nggak kerasa ya kita udah di akhir aja nih, kita mau end aja nih. Nah, makasih ya teman-teman udah menonton podcast kami dari awal sampai akhir. Tepuk tangan dulu buat kita lagi. Oke, terima kasih untuk semua pembicara di podcast kali ini atas sharing-sharingnya nih mengenai pengangguran di Kabupaten Serang. Nah, sekian dari podcastnya Kelompok 11D yang gak ada duanya. Kami pamit undur diri. See you. Bye.